Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Jack bangun lebih awal dan sedang membuat kopi sederhana sementara Brooke, yang masih mengantuk, bermain dengan ponselnya di meja makan. Mereka berbagi apartemen sewaan kecil di kota. Hidup sederhana tanpa kemewahan, tetapi dengan kestabilan. Saat Jack mengaduk gula di cangkirnya, ponselnya bergetar. Dia melihat nomor di layar dan mengerutkan kening. Itu nomor pengacara ayahnya, Robert Hartwell. Dia merasa aneh. Dia menjawab dengan nada tenang seperti biasa, tetapi ekspresinya berubah begitu mendengar kata-kata yang akan diucapkan. Robert langsung ke pokok persoalan, seperti gayanya. Dia berkata, dengan menyesal harus memberitahukan bahwa Douglas Whitmore, ayah Jack, telah meninggal dunia tadi malam setelah menderita serangan jantung hebat. Jenazahnya sudah dipersiapkan untuk pemakaman yang dijadwalkan keesokan harinya. Jack terdiam. Tangan yang memegang telepon mulai gemetar. Kata-kata pengacara itu masih terngiang saat dia menutup telepon, menatap kosong selama beberapa detik. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir. Seolah-olah semua dinginnya hubungan antara dia dan ayahnya telah ditelan oleh gelombang duka sunyi yang tidak pernah dia duga akan terasa begitu kuat. Brooke segera mendekat, khawatir. "Jack, ada apa?" Jack menatapnya dengan mata memerah, berusaha bernapas, dan berkata nyaris berbisik, "Ayahku meninggal." Sejenak, Brooke tidak tahu harus bereaksi apa. Lalu dia memeluknya dengan tulus, mencoba menawarkan sedikit penghiburan. Jack menyandarkan wajahnya di bahu Brooke dan menangis lebih dalam-dalam diam, seolah meruntuhkan seumur hidup kenangan yang belum terselesaikan. Setelah beberapa menit, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa dia harus berangkat hari itu juga. Pemakamannya akan diadakan di tempat ayahnya tinggal, di pedalaman Texas. Brooke mengelus wajahnya dan berkata tanpa ragu, "Aku ikut denganmu. Kamu tidak akan melewati ini sendirian." Lalu, dengan nada yang lebih ringan untuk mencairkan suasana, dia menambahkan, "Sayang sekali aku tidak pernah bertemu orang tuamu." Jack menatapnya dengan senyum tipis dan berkata bahwa ibunya telah meninggal saat dia masih remaja. Sejak saat itu, ayahnya menutup diri, menjadi lebih kaku, lebih keras, dan jarak di antara mereka semakin besar seiring berjalannya waktu. Dia ingin aku menjadi sepertinya, mengambil alih bisnis keluarga, melanjutkan warisan. Aku menginginkan hal lain, dan pada akhirnya, kami kehilangan satu sama lain. Mereka berangkat sore itu juga. Brooke memperhatikan Jack tetap termenung, menatap keluar jendela dan tidak banyak bicara. Dia menghargai keheningannya, hanya sesekali bertanya apakah semuanya baik-baik saja atau apakah dia ingin berhenti. Ketika mobil mereka akhirnya melewati batas properti, ekspresi Jack berubah. Brooke melihat keluar jendela dan tampak sangat terkesan. Di depan, terbentang jalan tanah panjang yang dikelilingi ladang-ladang subur, dan di kejauhan, sebuah rumah besar yang lebih mirip puri daripada sekadar rumah pedesaan. "Ya Tuhan, apa di sini ayahmu tinggal?" tanyanya terkejut. Jack hanya mengiyakan. "Ya, dia memiliki semua ini. Tanah ini milik keluarga kami selama lebih dari 100 tahun. Peternakan ini selalu menjadi kebanggaannya." Brooke tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Dan kamu tidak pernah memberitahuku apapun tentang ini?" Jack mengangkat bahu. "Karena aku tidak pernah ingin menjadi bagian dari itu. Aku ingin menempuh jalanku sendiri." Mereka tiba menjelang senja. Rumah itu sunyi, tetapi para pekerja sudah mempersiapkan segalanya untuk pemakaman. Banyak dari mereka mengenal Jack sejak kecil, menyapanya dengan hormat, beberapa dengan pelukan tulus. Jack berterima kasih, tetapi menghindari percakapan yang panjang. Dia masuk ke dalam rumah, melihat sekeliling, dan merasakan campuran aneh antara keakraban dan ketidaknyamanan. Brooke berjalan perlahan, mengamati setiap detail, seolah mencoba menyerap kemegahan tempat itu, dan hal itu menyalakan sesuatu yang berbeda di tatapannya. Keesokan paginya, pemakaman diadakan di samping kapel peternakan. Sebuah upacara sederhana, namun penuh emosi.
Hanya sedikit tamu yang hadir, sebagian besar karyawan lama, tetangga, dan beberapa teman sang ayah. Brooke tetap berada di sisi Jack sepanjang waktu. Jack tetap diam, menatap peti mati dengan rasa sakit yang bercampur kesedihan, penyesalan, dan kerinduan. Saat pendeta berbicara tentang warisan Douglas Whitmore, Jack tidak bisa berhenti memikirkan betapa banyak percakapan yang tidak pernah terjadi, betapa banyak pelukan yang ditolak karena gengsi, betapa sering dia memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi tidak melakukannya. Beban itu terasa sangat berat. Setelah upacara, semua orang diundang masuk ke rumah untuk pembacaan wasiat. Pengacara, Robert, sudah berada di ruangan dengan map kulit di atas meja. Brooke dan Jack duduk berdampingan, dikelilingi oleh tatapan penasaran dari beberapa yang hadir. Robert membersihkan kacamatanya, membuka map, dan mulai membaca dengan suaranya yang tegas dan terukur. Dokumen itu merinci berbagai detail tentang rekening, aset, dan properti kecil. Tetapi ketika sampai pada poin utama, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Jack akan menjadi satu-satunya pewaris peternakan Whitmore, termasuk seluruh struktur produktif perusahaan pedesaan dengan nama yang sama, perkebunan kapas, jagung, dan gandum yang luas, area yang didedikasikan untuk budidaya buah dan sayuran, dan salah satu peternakan sapi terbesar di wilayah itu. Properti itu juga mencakup peralatan modern, gudang, armada truk, dan kontrak yang ditandatangani dengan distributor besar di negara itu. Penilaian akhir dari seluruh aset, tanah dan properti melebihi 150 juta dolar. Brooke membeku sejenak. Dia mencoba menjaga posturnya, tetapi matanya mengkhianati kilatan tiba-tiba yang hampir mustahil disembunyikan. Jack menyadarinya. Itu halus, tetapi ada di sana, sebuah refleksi kecil dari keterkejutan dan kekaguman. Brooke dengan cepat tersenyum, meremas tangan Jack dengan sayang, dan berbisik, "Wow, ayahmu benar-benar mempercayaimu." Jack tidak menjawab. Dia tetap termenung, menatap kertas di depannya. Warisan itu terasa lebih sebagai tanggung jawab daripada kekayaan. Tanah itu mewakili sejarah, konflik, dan akar, dan sekarang semuanya ada di tangannya. Tetapi yang belum dia ketahui adalah bahwa warisan ini juga akan mengungkap niat tersembunyi dan persekutuan yang tidak pernah bisa dia bayangkan, dan bahwa ujian terbesar dalam hidupnya baru saja akan dimulai. Brooke tampak berbeda setelah pembacaan wasiat. Bahkan cara dia memandang Jack telah berubah. Dia menjadi lebih mesra, lebih hadir, lebih tertarik pada segala sesuatu yang berhubungan dengan peternakan. Dia bertanya tentang perusahaan, kontrak, staf, panen, dan bahkan menyebutkan bahwa dia ingin lebih memahami cara kerja peternakan sapi. Jack, yang tenggelam dalam duka atas kematian ayahnya dan masih menyerap besarnya warisan, tidak punya energi untuk menafsirkan hal itu saat itu juga. Dia berada dalam keadaan antara berkabung dan bertanggung jawab. Untuk pertama kalinya, dia dihadapkan pada sebuah struktur raksasa yang dibangun selama beberapa generasi yang kini bergantung sepenuhnya padanya. Sementara itu, Brooke tampil sebagai sosok yang menenangkan, menawarkan bantuan dengan kelembutan yang belum pernah Jack lihat sebelumnya dengan intensitas seperti itu. Beberapa hari setelah pemakaman, saat masih tinggal di rumah utama peternakan, Brooke menyarankan agar mereka berdua membuat rencana untuk masa depan. Dia menyebutkan pernikahan secara alami, seolah-olah hanya melemparkan gagasan itu ke udara, tetapi sambil mengamati dengan cermat setiap reaksi Jack. Jack mendengarkan dalam diam, berpikir. Brooke menekankan bahwa mereka sudah bersama sebelum semua ini terjadi, dan bahwa dia selalu percaya pada mereka sebagai pasangan. Dia berkata bahwa momen ini mungkin sulit, tetapi mungkin juga merupakan kesempatan untuk awal yang baru bagi mereka berdua. Jack mendengarkan dengan saksama. Tentu saja dia menyukai Brooke. Dia berterima kasih atas dukungannya beberapa hari terakhir. Tetapi kegembiraan yang tiba-tiba tentang pernikahan membuatnya gelisah. Malam itu, Jack banyak berpikir. Dia mengingat kembali semua percakapan sebelumnya dengan Brooke. Sebelum perjalanan ini, Brooke tidak pernah menunjukkan minat besar pada pernikahan. Dia punya prioritas lain, berbicara tentang bepergian,
pertumbuhan karier, kebebasan. Nada bicaranya telah berubah, dan itu membuatnya merenung. Keesokan paginya, dia membuat 2 cangkir kopi, duduk di meja bersamanya, dan langsung ke pokok permasalahan. Dia berkata bahwa jika mereka memang akan menikah, dia ingin semuanya jelas di antara mereka, bahwa dia berniat menandatangani perjanjian pranikah. Brooke mengangkat alisnya. Dia bertanya apa maksudnya. Jack menjelaskan bahwa apa yang menjadi miliknya sebelum pernikahan akan tetap menjadi miliknya secara eksklusif, bahwa tidak ada alasan lain selain kehati-hatian. Brooke tertawa tertahan dan menjawab bahwa dia tidak membutuhkan itu, bahwa Jack menyiratkan sesuatu yang serius, bahwa dia meragukan perasaannya. "Apa kamu pikir aku bersamamu karena peternakan ini?" tanyanya. Jack tetap teguh, tanpa meninggikan suaranya. Dia berkata dia ingin menghindari masalah di masa depan, bahwa jika cinta itu nyata, sebuah dokumen tidak akan mengubah apapun. Suasana menjadi tegang. Brooke berdiri dari meja, mengatakan dia kecewa. Dia berkata Jack tidak benar-benar mengenalnya, bahwa sikap seperti ini hanya menciptakan penghalang di antara mereka. Jack tidak mencoba meyakinkannya. Dia hanya berkata bahwa jika Brooke tidak nyaman dengan perjanjian itu, mereka bisa memikirkan kembali gagasan pernikahan. Brooke terdiam selama beberapa detik. Dia meninggalkan ruangan. Sepanjang sisa hari itu, mereka hampir tidak berbicara. Malam itu, dia menangis. Dia bilang dia terluka, bahwa dia tidak pernah membayangkan Jack akan berpikir seperti itu tentangnya. Jack hanya mendengarkan. Dia tidak ingin berdebat. Dia lelah di dalam. Keesokan harinya, Brooke kembali dengan sikap yang berbeda. Dia meminta maaf, mengatakan dia telah berlebihan, bahwa sekarang dia mengerti posisinya. Dia berkata dia menerima perjanjian itu, bahwa cinta mereka lebih besar dari selembar kertas manapun. 2 minggu kemudian, mereka menikah secara resmi di balai kota. Tanpa pesta, tanpa tamu. Pasangan biasa yang menandatangani dokumen biasa di mata mereka yang tidak tahu cerita di baliknya. Brooke memegang tangan Jack dengan erat dan tersenyum. Dia bilang dia bahagia, bahwa sekarang mereka akan memulai hidup baru bersama. Dan dia punya saran. Kita bisa pindah ke sini secara permanen. Kamu punya peternakan untuk dikelola, dan semuanya ada di sini. Itu akan sempurna. Jack merenung selama beberapa hari tetapi akhirnya setuju. Gagasan itu masuk akal. Lagi pula, dia harus hadir untuk menjaga semuanya berjalan. Selain itu, dia masih mencoba menemukan koneksi dengan masa lalu, dengan ayahnya, dengan akarnya. Mungkin tinggal di sana akan menjadi cara untuk menutup beberapa luka. Dia menerima usulan Brooke dan, beberapa hari kemudian, memindahkan barang-barang mereka ke rumah besar Whitmore. Kehidupan mereka berdua secara resmi dimulai kembali. Atau setidaknya itulah yang Jack yakini. Bulan pertama di peternakan sangat intens bagi Jack. Perubahan itu menuntut lebih dari yang dia bayangkan. Pertemuan dengan akuntan, pembicaraan dengan administrator lama, kunjungan ke gudang, inspeksi tanaman dan lumbung. Warisan yang membawa nama keluarga kini membebani pundaknya. Ada keputusan penting yang harus dibuat, kontrak yang harus ditinjau, orang-orang yang harus tetap dipekerjakan. Dia tidak membiarkan dirinya beristirahat. Seolah-olah ayahnya ada di sana, mengawasi, menunggu untuk melihat apakah dia akan mampu menanggung semuanya dengan bermartabat. Brooke menemani sebagian dari rutinitas itu, tetapi segera menunjukkan ketidaktertarikan pada masalah administrasi. Dia lebih suka berjalan-jalan di sekitar rumah, memberi pendapat tentang dekorasi, dan menyarankan renovasi di area rekreasi. Sesekali, dia mengatakan bahwa Jack perlu mempekerjakan seseorang untuk menangani urusan administrasi dan fokus untuk hidup lebih baik. Jack mendengarkan, tetapi membiarkan saran itu menggantung di udara tanpa menjanjikan apapun. Segalanya berubah tak terduga ketika seorang pria muncul di gerbang properti pada suatu Jumat sore. Namanya Darren Lewis, dan dia memperkenalkan diri sebagai tetangga. Dia mengatakan bahwa peternakannya berbatasan dengan milik keluarga Whitmore selama puluhan tahun, bahwa dia mengenal Douglas dari jauh dan selalu mengagumi pekerjaannya.
Dia mengenakan senyum ramah dan berbicara dengan percaya diri. Dia berkata dia tahu tentang kematian Douglas baru-baru ini dan datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada pemilik baru. Jack bersikap ramah. Dia mengundangnya untuk minum kopi dan mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Setelah bertukar basa-basi tentang wilayah itu, Darren berkomentar bahwa dia selalu tertarik untuk membeli sebagian dari peternakan Whitmore, dan bahwa sekarang dengan manajemen baru, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan penawaran. Dia membuka mapnya dan menunjukkan dokumen, laporan, dan angka-angka. Tawarannya sangat besar, lebih dari 50 juta dolar untuk sebagian besar area produktif. Jack berterima kasih, tetapi langsung menolak tawaran itu. Dia berkata dia tidak tertarik menjual apapun saat ini. Darren tersenyum seolah sudah menduga jawaban itu, memuji sikapnya, dan berkata dia sepenuhnya mengerti. Dia pergi seperti saat dia datang, dengan ramah dan sopan. Namun, apa yang tampaknya merupakan pertemuan tunggal terulang beberapa hari kemudian. Brooke menjadi penasaran dengan kunjungan itu. Dia bertanya siapa pria itu, apa yang dia inginkan, apa yang ditawarkan. Jack merangkum percakapan itu. Brooke tidak banyak berkomentar saat itu, tetapi topik itu akan muncul kembali dengan lebih intens dalam waktu singkat. Minggu berikutnya, Brooke mulai mendesak Jack untuk mempertimbangkan kembali tawaran itu. Dia berkata mereka menghadapi kesempatan langka, bahwa jumlah itu bisa diinvestasikan dalam bisnis mereka sendiri, perjalanan, kenyamanan. Dia menyebutkan bahwa memelihara peternakan sebesar itu adalah beban yang berat, bahwa mungkin ayahnya menahannya karena dia berasal dari generasi lain. Jack mendengarkan dengan saksama, tetapi tetap teguh. Tanah itu lebih dari sekadar properti. Itu mewakili sejarah. Setiap sudutnya memiliki jejak kakeknya, kakek buyutnya, dan masa kecilnya. Menjualnya akan seperti menghapus sebagian dari identitasnya. Brooke berargumen bahwa ini bukan tentang menghapus, tetapi berevolusi, bahwa tidak ada lagi yang hidup terikat pada masa lalu. Jack terus bersikap tegas tanpa meninggikan suaranya, tetapi dengan jawaban yang sama. Tidak ada yang dijual. Apa yang benar-benar menarik perhatiannya adalah perilaku Darren selama kunjungan ketiga. Dia lebih santai, lebih akrab. Dia melontarkan lelucon. Dan kemudian di antara satu kalimat dan kalimat lainnya, dia menyebutkan sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan seketika. Dia mengutip komentar yang dibuat Jack saat makan malam minggu sebelumnya, sebuah detail spesifik yang hanya dikatakan Jack kepada Brooke. Itu adalah sebuah detail sepele, tetapi mengungkap percakapan pribadi. Jack bereaksi dengan tatapan curiga, tetapi menjaga ketenangannya. Dia pura-pura tidak memperhatikan. Dia mengalihkan pembicaraan ke topik lain dan mengucapkan selamat tinggal seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Darren pergi, Jack terdiam selama beberapa menit. Dia menghubungkan titik-titik itu dalam diam. Kata-kata Darren adalah sebuah kekeliruan, kesalahan kecil yang hanya dilakukan oleh mereka yang mengira berada di atas kecurigaan. Itu bukan kebetulan. Dia yakin ada percakapan di antara mereka di luar. Brooke muncul di ruangan tak lama setelah itu, tersenyum, mengatakan bahwa Darren tampak seperti pria yang baik dan sopan. Jack hanya mengangguk. Dia berkomentar bahwa obrolan kopi mereka berlangsung lama, dan bertanya apakah Jack telah berubah pikiran. Jack berkata jawabannya tetap sama. Brooke tertawa dan menjawab bahwa dia keras kepala. Lalu dia memeluknya, menyarankan untuk berjalan-jalan, dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Jack pergi bersamanya, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Kata-kata Darren terulang di benaknya seperti gema. Intuisi Jack, yang sampai saat itu ditekan oleh kepercayaan, kini mulai menyala. Dia memutuskan untuk tidak menghadapi siapapun secara langsung. Dia lebih suka mengamati. Kali ini, dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang waspada. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa cerita ini jauh dari sekadar tentang tanah dan warisan, dan bahwa mungkin bahaya terbesar ada di dalam rumahnya sendiri.
Brooke selalu mengatakan dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, bahwa dia suka keluar sesekali untuk mencari udara segar dari rutinitas peternakan. Seringkali, dia menciptakan perjalanan kecil ke kota tetangga yang terkenal dengan jalan-jalannya yang tenang, kafe-kafe yang menawan, dan toko-toko kerajinan tangan. Dia bilang dia suka ritme lambat tempat itu, kebaikan para pemilik toko, dan itu membantunya menjaga keseimbangan. Jack tidak pernah melarangnya. Faktanya, dia pikir itu baik bahwa Brooke memiliki ruang itu, karena dia sendiri menghabiskan hari-harinya tenggelam dalam tanggung jawab peternakan. Dia tidak pernah punya alasan untuk curiga. Dia percaya bahwa Brooke hanya menikmati kehidupan yang lebih ringan itu. Dia tidak pernah bertanya siapa yang ditemui atau berapa lama dia di sana. Dia hanya menerimanya karena dia percaya. Setelah beberapa minggu sejak kunjungan terakhir Darren, Jack menerima telepon tak terduga. Salah satu pemasok bahan baku terbesar di wilayah itu, yang memasok baik peternakan Whitmore maupun properti Darren, meminta untuk berbicara dengannya secara pribadi. Pertemuan itu berlangsung diam-diam di belakang salah satu gudang. Pemasok itu melihat sekeliling sebelum mengatakan apa yang dia ketahui. Dia menyebutkan bahwa selama kunjungan ke peternakan Darren untuk menyelesaikan pengiriman benih baru, dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dia melihat Brooke di sana. Sampai saat itu, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Tetapi yang menarik perhatiannya adalah cara mereka. Dia berkata ada keintiman di antara mereka yang sangat jelas. Mereka berpelukan, bertukar ciuman, seperti sepasang kekasih. Jack mendengarkan dalam diam, mencoba mengendalikan napasnya. Dia bertanya dengan tegas, "Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda lihat?" Pemasok itu menjawab dengan ketegasan yang sama. "Saya yakin. Saya merekamnya. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri." Dia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri dan menunjukkan videonya. Jack menonton dalam diam. Video itu pendek, tapi cukup. Brooke berada dalam pelukan Darren, keduanya dekat, tertawa dan berciuman dengan bebas. Tanpa samaran, tanpa rasa takut, seolah-olah mereka adalah pemilik tempat itu. Darah Jack seolah membeku. Kota kecil, kafe-kafe, acara jalan-jalan yang polos, semuanya menjadi masuk akal sekarang. Dia tidak keluar untuk bersantai. Dia keluar untuk bertemu dengan tetangga yang bersikeras ingin membeli tanahnya. Jack berterima kasih atas video itu, menyimpan filenya, dan pergi dari sana dengan kepala mendidih. Dia merasakan campuran amarah, kekecewaan, dan di atas segalanya, rasa malu. Bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena ditipu dengan begitu mudah. Dia menelepon pengacara tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Brooke. Dia meminta untuk segera memulai proses perceraian dan menyiapkan dokumennya sesegera mungkin. Ketika semuanya sudah diatur, dia menunggu saat yang tepat. Brooke baru saja kembali dari salah satu perjalanannya ke kota kecil yang menawan itu. Dia tersenyum, berbicara tentang kue apel lezat yang dia coba. Jack memanggilnya untuk duduk dan, dengan ekspresi tenang, menyerahkan amplop itu padanya. Brooke membukanya dan mengerutkan wajahnya. Dia tertawa, mengira itu lelucon yang buruk. "Apa ini, Jack?" tanyanya. Dia menjawab dengan tenang, "Surat cerai." Brooke mencoba terus bercanda, mengatakan itu tidak masuk akal, tetapi Jack hanya mengambil tablet dan memutar video itu. Wajahnya memucat. Tawa itu lenyap seketika. Dia mencoba menyangkal, lalu menangis, lalu memohon. Dia bilang itu sebuah kesalahan, bahwa dia bingung, bahwa dia benar-benar mencintai Jack. Jack mendengarkan dalam diam. Ketika Brooke selesai berbicara, dia hanya berkata, "Kamu menandatangani bahwa kamu tidak akan memiliki hak apapun atas milikku. Sekarang saatnya menepati janjimu sendiri." Dia berdiri dan menyimpulkan, "Aku ingin kamu meninggalkan peternakan ini pada akhir hari." Dan kemudian dia meninggalkan ruangan itu, mengakhiri apa yang dimulai sebagai pernikahan dan berakhir sebagai pengkhianatan yang terencana. Jack memutuskan untuk membawa keadilan sampai akhir. Dengan bukti di tangan dan nasihat hukum, dia mengajukan gugatan hukum terhadap Darren atas dasar perusakan hubungan rumah tangga.
Itu adalah kasus yang rumit, tetapi rekaman, kesaksian, dan video yang diberikan oleh pemasok membuat tuduhan itu kokoh. Pengacara menyusun kasus dengan presisi, merinci bagaimana campur tangan Darren dalam pernikahan Jack tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga strategis. Dia telah mendekati dengan tujuan yang jelas, untuk mengacaukan, menaklukkan, dan memanfaatkan situasi. Pengadilan mengakui kerugian yang ditimbulkan, baik secara moral maupun material, dan menjatuhkan ganti rugi yang besar untuk Jack. Jumlahnya mencapai 6 digit, sebuah angka yang dipandang banyak orang sebagai pesan tegas bagi siapapun yang berpikir bisa mempermainkan kepercayaan orang lain tanpa menanggung akibat. Namun Darren tidak menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Rasa malu di depan umum menggerogotinya dari dalam. Kenyataan bahwa aibnya terbongkar di pengadilan, citranya hancur, dan ia harus kehilangan banyak uang dalam kasus yang tak pernah ia duga, membuatnya hilang kendali. Kemarahan menguasai dirinya, dan pada suatu malam yang tampak tenang, ia memutuskan untuk melancarkan balas dendamnya sendiri. Dia melompati pagar di belakang peternakan bersama beberapa anak buahnya dan membawa 2 galon bensin. Sasarannya adalah lumbung utama, sebuah bangunan tua penuh sejarah yang tidak hanya menjadi tempat penyimpanan peralatan, tetapi juga sebagian besar kenangan keluarga Whitmore. Dia yakin bahwa dengan menghancurkan tempat itu, dia akan memberikan pukulan telak yang akan membuat Jack menyesal pernah berurusan dengannya. Yang tidak disadari Darren adalah Jack telah memasang kamera keamanan di semua titik kunci properti, bukan karena curiga, melainkan sebagai tindakan pencegahan. Sejak mengambil alih peternakan itu, ia sadar bahwa properti sebesar itu perlu dilindungi. Rekaman percobaan pembakaran itu tertangkap secara langsung. Sebuah alarm senyap segera terpicu, dan perusahaan keamanan langsung menelepon sheriff setempat. Patroli terdekat hanya berjarak kurang dari 10 menit. Ketika polisi tiba, Darren masih berusaha menyalakan korek api. Mereka berhasil melumpuhkannya, memborgolnya, dan menangkapnya basah atas percobaan pembakaran dan penerobosan properti pribadi. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Skandal tersebut menjadi topik pembicaraan di stasiun radio lokal, perbincangan di kafe-kafe, dan postingan para warga. Brooke mengetahui penangkapan Darren melalui pesan dari seorang teman lama di kota. Namanya terpampang di situs-situs web lokal, media sosial, dan bahkan dalam sebuah laporan radio singkat yang beredar di grup WhatsApp. Kalimat, "tertangkap basah," terasa seperti sebuah pukulan telak. Pria yang demi dirinya ia rela mengorbankan segalanya, kini mendekam di penjara. Aibnya terbongkar, dipermalukan, dan kalah telak. Harapan akan kehidupan nyaman yang ditopang oleh pilihan-pilihan yang ia yakini cerdas, hancur berkeping-keping. Darren bukanlah rencana B, dia adalah rencana A, jalan pintas itu, dan jalan itu telah gagal total. Pada hari Jack memberinya surat cerai dan menunjukkan video pengkhianatan itu, Brooke sadar tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sore itu juga, Roberto, salah satu pegawai peternakan yang telah bekerja di sana sejak zaman Douglas, membantunya mengemasi barang-barangnya. Dia mengantarnya ke terminal bas kota. Brooke tidak menoleh ke belakang. Ia berpura-pura tegar, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kehampaan seseorang yang telah bertaruh terlalu tinggi dan kehilangan segalanya. Setibanya di kota besar, ia langsung menuju rumah orang tuanya. Apartemen itu kecil dan sederhana, terletak di lantai 3 sebuah gedung tua tanpa lift. Sudah bertahun-tahun ia tidak tidur di kamar lamanya, yang kini penuh sesak dengan kotak-kotak usang, dan hanya beralaskan sebuah kasur tipis. Ia duduk di tepi ranjang dan menatap dinding selama berjam-jam. Dia, yang dulu memimpikan kemewahan, kini harus mengantre untuk wawancara pekerjaan biasa. Kalimat, "Aku harus memulai dari awal," berulang-ulang di benaknya seperti sebuah mantra yang menyakitkan. Brooke telah mencoba menanam bunga di tanah yang ia kira lebih subur, tanpa menyadari bahwa tanah itu adalah milik orang lain, hasil curian, dan dibangun di atas akar yang ia sendiri benci. Dan demi mengejar apa yang tampak lebih berkilau, ia mencabut apa yang sejati. Ia pun berakhir sendirian,
dengan tangan hampa dan nama yang tercoreng. Jack, di sisi lain, bagaikan pohon yang tenang, yang mampu melewati badai dengan akar yang tertancap kuat ke tanah. Ketika badai berlalu, ia tetap berdiri tegak. Brooke menuai apa yang ia tabur, ilusi dan ambisi. Sementara Jack menuai rasa hormat, keadilan, dan kedamaian. Pada akhirnya, pria yang ia anggap terlalu sederhana itu membuktikan bahwa ketenangannya adalah strategi sempurna dari seseorang yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa lagi.